Saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang masih mengikuti ibadah secara online, seperti biasa, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Kalimat ini simpel, tetapi saya percaya kalimat ini sangat powerful. Amin. Hari ini saya masih berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan, setelah dia bangkit, selama beberapa hari sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau saudara pelajari, sesungguhnya Yesus menampakkan diri. Dia bukan hanya menampakkan diri, tapi dia mengajar murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya. Secara praktis, bagaimana caranya berjalan dan hidup dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama belajar beberapa minggu yang lalu. Bagaimana cara praktis untuk berjalan dalam hidup kebangkitan? Miliki kesadaran bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapat seekor pun. Dan Tuhan berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Di sini Tuhan mengajar setelah dia bangkit. Dia berkata kepada muridnya, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Kamu akan memperolehnya. Sebelah kanan kita sudah belajar. Sebelah kanan adalah tempat orang-orang benar. Betul? Tempat orang-orang benar. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dia dibangkitkan untuk menjadikan saudara dan saya orang yang benar. Setelah dia bangkit, dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Kamu harus memiliki kesadaran, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Dalam segala sesuatu apapun yang kamu kerjakan dalam hidupmu, apapun profesimu, miliki kesadaran, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kamu akan memperolehnya. Amin. Hari ini saya mau mengajar satu hal praktis. Satu hal lagi yang praktis. Bagaimana caranya berjalan dan hidup berdiri di atas dasar kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara siap diberkati? Itulah firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat. Katakan bersama saya, bukan karena hukum Taurat. Amin. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Miliki kesadaran kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman, kamu akan menerima janji ini. Amin. Bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Apa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya? Memiliki dunia. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu akan memiliki dunia. Saya mau tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang mau menerima janji ini, memiliki dunia? Oh, puji Tuhan. Saya pikir ada yang nggak mau. Amin. Saya mau saudara mengerti, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya memiliki dunia, ini adalah janji yang secara global. Amin. Termasuk di dalamnya ada kesehatan, ada kesembuhan. Amin, ada perlindungan, ada keberhasilan, dan lain sebagainya. Jadi janji ini memiliki dunia adalah janji secara global. Di dalamnya ada kesehatan, ada kesembuhan, ada perlindungan, kemudian ada keberhasilan, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki dunia kalau saudara sakit-sakitan? Enggak bisa. Kalau saudara sakit hari ini, ingat baik-baik, Allah mau setiap anak-anaknya memiliki dunia. Kalau saudara sakit hari ini, artinya Allah harus menyembuhkan saudara dan membuat kamu sehat. Bukan hanya sehat, tapi saudara akan awet muda. Amin. Saudara masih ingat istrinya Abraham? Siapa istri Abraham? Sarah. Sarah sejak muda, dia mandul, nggak bisa punya anak. Sampai umur 90 tahun, Sarah juga belum bisa punya anak. Dan Sarah mendeskripsikan tentang dirinya waktu dia umur 90 tahun. Dia sudah tidak punya hasrat lagi kepada Abraham. Dia sudah mati haid. Nah kalau dia sudah tidak punya hasrat lagi dan dia sudah mati haid, artinya dia nggak mungkin bisa punya anak. Untuk bisa punya anak,
Artinya Allah harus membuat Sarah kembali memiliki hasrat kepada Abraham dan Allah harus membuat Sarah haid kembali. Artinya apa? Allah harus membuat Sarah muda kembali. Dan Sarah betul-betul muda kembali. Amin. Dari mana saya tahu? Waktu Sarah bertemu dengan Abimelek, waktu Abimelek melihat Sarah, Abimelek dia menginginkan dan mengambil Sarah. 90 tahun. Saudara bisa bayangkan. Saya mau saudara mengerti, Abimelek adalah raja dunia. Dia melihat dengan kacamata jasmani. Dengan mata secara jasmani. Dia tidak melihat dengan mata secara rohani. Tidak. Dia melihat dengan mata secara jasmani. Cantik, ambil. Kenapa waktu Abimelek melihat Sarah, Abimelek menginginkan dan mengambil Sarah? Karena Sarah muda lagi. Jadi ini termasuk berkatnya Abraham. Amin. Saudara bukan hanya sehat, saudara awet muda. Bu, kamu awet muda, Bu. Nggak perlu botox. Amin, nggak perlu facelift. Ini salah satu berkatnya Abraham. Apalagi berkatnya Abraham untuk keturunannya. Termasuk apa yang Allah katakan pertama kali kepada Abraham. Aku akan membuat Abraham sangat kaya. Alkitab berkata, adapun Abraham banyak emas, ternak, perak, harta benda. Pertanyaan saya, kenapa Allah mendefinisikan, mendeskripsikan berkatnya Abraham dengan berkat secara jasmani, materi? Kenapa? Supaya jangan ada seorang pun yang mengatakan bahwa berkatnya Abraham adalah berkat rohani. Amin. Bagaimana mungkin saudara bisa menguasai dunia kalau hidupmu masih kekurangan? Tuhan harus memberkati kamu. Amin. Supaya kamu bisa menguasai dunia dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi Allah mau anak-anaknya menguasai dunia. Jadi janji Allah menguasai dunia diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Siapa ini maksudnya keturunannya? Alkitab jelas mengatakan barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Itu sebabnya janji ini bukan diberikan karena hukum Taurat. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh Dia. Dan sekarang kamu menjadi milik Dia, yaitu Kristus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Siapakah milik Kristus? Apakah saudara milik Kristus? Amin. Saudara adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bagaimana caranya janji ini diberikan? Bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Miliki kesadaran kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Janji ini diberikan sama saudara. Tetapi yang saya lihat dalam tubuh Kristus, kenapa janji ini tidak banyak diterima oleh orang Kristen? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham? Kenapa? Dan saya melihat semakin mereka berusaha keras untuk menerimanya, semakin mereka bersusah payah, justru mereka tidak menerimanya. Dan saya melihat mereka yang menerimanya, justru mereka menerimanya tanpa susah payah. Betul? Ingat, area yang pertama yang ditebus Tuhan adalah bersusah payah. Bekerja keras, berkeringat. Apa yang terjadi di Taman Eden sudah diselesaikan sama Yesus di taman yang lain. Di Taman Getsemani. Apa yang terjadi di Taman Eden? Manusia berdosa, tanah dikutuk. Manusia harus kerja keras, berkeringat. Hasilnya apa? 0, semak duri. Tapi saya punya kabar baik. Apa yang terjadi di Taman Eden sudah diselesaikan sama Yesus di taman yang lain. Di Taman Getsemani, Alkitab mencatat, perhatikan baik-baik. Ingat, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Di Taman Getsemani, Alkitab mencatat, Yesus berpeluh, berkeringat seperti titik-titik darah. Dalam bahasa aslinya, dia berkeringat campur darah. Kenapa? Karena dia sedang menebus saudara dari berpeluh, dari bersusah payah. Yang kedua, keringat campur darah menetes ke tanah. Alkitab begitu spesifik, menetes ke tanah. Kenapa? Untuk menebus tanah yang dikutuk waktu Adam jatuh dalam dosa. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara.
saudara dan saya yang percaya sama Yesus, keturunan Abraham, kemanapun kamu melangkah, setiap tempat yang kamu injak, tidak lagi ada tempat yang dikutuk. Setiap tempat yang kamu injak adalah tempat yang diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, kemanapun saya melangkah, saya diberkati. Amin. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sekali lagi saya ulangi, janji Allah kepada Abraham memiliki dunia diberikan kepada saudara. Ingat, bukan karena hukum Taurat, tapi diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Pertanyaan saya, sekarang bagaimana caranya gereja berusaha untuk mendapatkan janji ini? Bagaimana gereja pada umumnya berusaha mendapatkan janji ini? Gereja akan berkata, kamu belum sembuh? Kamu pasti ada dosa. Coba kamu ingat-ingat, pasti kamu ada dosa. Stop dosa. Lakukan yang baik. Jangan begini, jangan begitu. Maka kamu akan disembuhkan. Gereja berusaha mendapatkan janji ini dengan melakukan hukum Taurat. Padahal jelas janji ini diberikan bukan karena hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ada seorang ibu yang mengalami keguguran. Dia datang ke sebuah KKR. Pulang KKR bukannya bersuka cita, malah nangis. Kenapa? Karena di KKR itu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan berkata, kalau ibu keguguran, pasti ibu ada dosa. Coba tolong ingat-ingat apa yang kamu pernah perbuat. Mungkin ibu gak ingat, tapi Tuhan ingat dosa ibu. Wah. Padahal Tuhan bersumpah, aku bersumpah, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Bagaimana mungkin orang berkata Tuhan ingat dosamu? Dari mana dia tahu? Tapi ini yang terjadi, ini yang gereja katakan. Pertanyaan saya, siapa yang suka mengingat-ingat dosa? Iblis, setan. Dalam bahasa Ibraninya, hasatan. Apa artinya? Pendakwa. Saya mau kasih tahu sama saudara tentang pendakwa. Seorang pendakwa, dia tidak pernah menunjukkan sisi baik saudara. Nggak pernah. Dia selalu menunjukkan sisi buruk saudara. Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu bangkrut? Ingat apa yang kamu lakukan. Sebulan yang lalu, ingat apa yang kamu lakukan. Iblis selalu membuat saudara untuk melihat kepada dirimu sendiri. Itu sebabnya, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membuat saudara bukan melihat kepada dirimu, tapi membuat saudara melihat kepada Yesus. Dan Roh Kudus selalu menunjukkan sisi indahnya Tuhan saudara, Tuhan saya. Amin. Lihat Yesus. Lihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Lihat apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Amin. Kalau saudara sakit, apa yang harus kamu lakukan? Lihat Yesus. Lihat dia tergantung di atas kayu salib. Dan saudara bisa berkata, Tuhan aku bersyukur, Engkau sudah menggantikan aku di atas kayu salib. Engkau dihancurkan, Engkau diremukkan. Orang mengira ketika orang melihat engkau hancur dan tidak lagi berbentuk seperti anak manusia, orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya inilah yang aku percaya Tuhan. Inilah kebenarannya. Engkau hancur-hancuran karena engkau sedang menanggung penyakit saya. Dan hari ini oleh bilur-bilurmu semua penyakitku disembuhkan. Amin. Ketika saudara kekurangan ada dalam dunia yang ekonominya tidak bergerak, apa yang harus kamu lakukan? Lihat Yesus. Lihat dia sebagai gembala kamu yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya sebab kau besertaku. Sekalipun dalam keadaan situasi yang sulit, tetap ada makanan, tetap ada berkat, karena engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Amin. Saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Aku percaya Tuhan, karena engkau gembalaku. Kebajikan, kemurahan belaka, yang selalu mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Amin. Pertanyaan satu lagi. Kalau saudara berbuat salah, apa yang kamu lakukan? Ayo. Iblis akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Tapi Roh Kudus tetap akan membuat saudara melihat kepada Yesus. Lihat dia yang tergantung di atas kayu salib. Itulah penghukumanmu. Amin. Itulah harga dari dosamu.
Dan dia dibangkitkan untuk membuat kamu menjadi orang yang dibenarkan. Saudara bisa berkata, aku bersyukur Tuhan, Engkau sudah membayar lunas hutang dosaku. Engkau dibangkitkan supaya hari ini aku tetap menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus akan tetap membuat saudara melihat kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi iblis akan membuat saudara selalu melihat kepada dirimu sendiri. Sehingga ketika orang Kristen berbuat dosa, apa yang terjadi? Mereka bisa terjebak dalam perasaan bersalah. Iblis akan membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri dan saudara bisa terjebak dalam perasaan bersalah. Merasa tidak layak. Pada akhirnya saudara bukan mendekat kepada Tuhan, tapi saudara akan menjauh dari Tuhan. Dan saudara akan terjebak dalam perasaan bersalah. Saudara berpikir saya harus mengaku dosa saya supaya dosa saya diampuni. Dan ini yang kebanyakan orang Kristen lakukan, mengaku dosa. Saya tidak menentang pengakuan dosa. Jangan salah mengerti, saya tidak menentang pengakuan dosa. Tetapi saya menentang pemikiran yang mengatakan bahwa saudara harus mengaku dosa supaya dosamu diampuni. Nah ini saya nggak setuju. Dosamu sudah diampuni. Amin. Oleh karena namanya. Nanti kita akan lihat ayatnya. Dosamu diampuni karena kamu percaya sama Yesus. Dan dosamu diampuni oleh karena namanya. Amin. Yang saya nggak setuju adalah pemikiran yang mengatakan saya harus mengaku dosa supaya dosa saya diampuni. Kalau saya tidak mengaku dosa, dosa saya tidak diampuni. Ini yang saya nggak setuju. Kalau saudara percaya bahwa dosamu baru diampuni setelah saudara mengaku dosa, ini akan menjadi sangat sulit sekali buat saudara. Karena saudara harus mengakui semua dosa-dosamu, nggak boleh ada yang terlewat. Dan kebanyakan orang Kristen ngambil gampangnya. Cukup mengaku dosa yang besar-besar aja, dosa yang kecil udah cincailah. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa is dosa. Jadi kamu harus mengaku semua dosamu. Pastikan jangan ada yang terlewat dan ini akan menjadi sangat sulit sekali. Di dalam perjanjian lama, saudara harus mengaku dosa supaya dosamu diampuni. Tapi dalam perjanjian baru, saudara mengaku dosa karena saudara tahu dosamu sudah diampuni. Dalam perjanjian lama, saudara harus mengampuni supaya dosamu diampuni. Tapi dalam perjanjian baru, saudara mengampuni karena saudara tahu dosamu sudah diampuni. Nah ini perbedaannya. Amin. Jadi saudara mengampuni karena saudara tahu dosamu sudah diampuni. Betapa pentingnya saudara percaya dosamu sudah diampuni. Kenapa dalam tubuh Kristus tidak ada pengampunan? Kenapa dalam tubuh Kristus ada begitu banyak kepahitan? Nggak bisa mengampuni. Karena berita tentang pengampunan dosa tidak diberitakan di dalam gereja. Karena banyak orang berpikir, Pak, kita nggak boleh beritakan pengampunan dosa dalam gereja. Nanti kalau orang Kristen dengar dosanya yang banyak sudah diampuni, nanti orang Kristen berbuat dosa seenak-enaknya, Pak. Tuhan nggak senang. Siapa bilang? Apakah benar demikian? Saudara masih ingat ketika Petrus berkhotbah di rumah Kornelius? Kornelius bukan orang percaya. Dia orang Romawi. Waktu Petrus berkhotbah di rumah Kornelius, Alkitab mencatat Roh Kudus turun. Wow. Roh Kudus turun. Pertanyaan saya, kapan Roh Kudus turun? Kita lihat firman-Nya. Kisah pasal 10 ayat 43-44. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ini yang Petrus khotbahkan waktu Petrus ada di rumah Kornelius. Tentang dialah, tentang Yesus. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Bagaimana caranya dosamu diampuni? Waktu saudara percaya kepada Yesus. Apakah saudara percaya sama Yesus? Dosamu sudah diampuni. Amin. Oleh karena namanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena mengaku dosa? No. Ia mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Dosamu sudah diampuni. Ini berita yang diberitakan Paulus. Apa yang terjadi ketika Paulus memberitakan ini?
Tentang dialah semua nabi telah bersaksi. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Oleh karena namanya, ketika orang mendengar berita pengampunan dosa, dan ketika mereka percaya, apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Konfirmasi. Tuhan begitu senang ketika berita pengampunan dosa diberitakan. Dan ada orang yang percaya. Amin. Kalau saudara percaya, dosamu diampuni karena apa yang anaknya lakukan. Roh Kudus senang. Roh Kudus turun atas saudara. Saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang anaknya sudah lakukan. Tapi kebanyakan orang Kristen, no. Kita nggak boleh kasih tahu orang Kristen, dosanya yang banyak sudah diampuni. Nanti orang Kristen akan berbuat dosa seenak-enaknya. No, saya tidak percaya. Saya percaya kasih karunia Tuhan. Waktu saudara mendengar dosamu sudah diampuni, maka saudara punya kekuatan untuk mengampuni orang lain. Yang kedua, ketika kamu tahu dosamu yang banyak sudah diampuni, maka kamu akan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Ingat apa yang Tuhan katakan. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kenapa saudara mengasihi Tuhan? Kita mengasihi karena kita tahu Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan saudara yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara. Itu sebabnya berita pengampunan dosa, kasih Tuhan yang besar harus diberitakan. Satu hari ada orang Farisi yang datang kepada Yesus dan dia bertanya sama Yesus, hukum apakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saya mau saudara mengerti, banyak orang berkata, oh di sini Yesus memberikan hukum Taurat. Bukan. Yesus tidak memberikan hukum Taurat. Dia sedang menjawab pertanyaan orang ini. Hukum apakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab begini. Hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini yang pertama. Hukum yang pertama dari hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Hukum yang kedua dari hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan saya, apakah ada yang sanggup? Selama 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang terutama. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kasih sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apakah ada yang berhasil? Sekalipun yang terbaik dari mereka, Musa gagal. Daud gagal. 1.500 tahun. Tidak ada seorang pun yang sanggup menggenapi hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Enggak ada satupun. Setelah 1.500 tahun. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang gini. Oke? Ada yang sanggup? Enggak ada. Cukup. Sekarang giliran saya. Aku akan mengasihimu dengan segenap hatiku, jiwaku, akal budiku. Aku akan mengasihi kamu. Aku akan memberikan anakku yang tunggal sebagai pendamaian untuk dosamu. Ini kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan. Pertanyaan saya, apa definisi kasih? Apa itu kasih? Banyak orang berkata, oh kasih itu panjang sabar, lemah lembut, murah hati. Oh kasih itu tidak sombong, tidak membanggakan diri. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini karakteristik kasih. Ini bukan definisi kasih. Apa itu definisi kasih? 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Ini definisi kasih. Apa itu kasih? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Pak, bukan kamu yang mengasihi Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa itu kasih? Bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan. Kalau saudara lihat tadi dari hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Apa hukum yang terutama tadi? Kasihi Tuhan Allahmu. Betul? Ini perjanjian lama. Tapi perjanjian baru, Yohanes mendapat pewahyuan tentang kasih. Dan dia definisikan kasih itu begini. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi perjanjian lama, kasihi Tuhan. Tapi Yohanes berkata,
Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Bertolak belakang. Bertolak belakang enggak? Bertolak belakang. Perjanjian lama berkata, kasihi Tuhan. Kamu harus mengasihi Tuhan. Tapi Yohanes berkata, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Bertolak belakang. Mungkin saudara berkata, Pak, Yohanes salah ngajar kali. No, Yohanes tidak salah mengajar. Ini perjanjian lama. Yohanes mendapatkan pewahyuan tentang kasih. Apa itu kasih? Yohanes berkata gini, bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah yang mengasihi kita. Jadi saudara harus memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saudara. Baru saudara bisa memiliki kekuatan untuk mengasihi orang lain. Baru saudara bisa memiliki kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Selama 1500 tahun, perintah itu berkata, kasihi Tuhan. Dan tidak ada yang pernah berhasil. Dan Tuhan rubah. Stop. Bukan kamu yang mengasihi aku. Aku yang mengasihi kamu. Baru sesudah itu, saudara bisa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yudas juga berkata dalam suratnya, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas saudaranya Yesus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sampai dia datang yang kedua kali, saudara harus memiliki kesadaran betapa Tuhan sayang sama kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Yohanes, dia mendapatkan pewahyuan. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dia mendapatkan pewahyuan betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Dan dia praktekkan ini, pewahyuan ini. Dia praktekkan, bukan secara global, tapi dia praktekkan. Dia buat pewahyuan ini menjadi pribadi buat dia. Itu sebabnya kalau saudara menemukan dalam Injil Yohanes, dia menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Betul? Jadi Yohanes dia mempraktekkan pewahyuan yang dia dapat tentang kasih Tuhan dengan mengatakan, saya adalah murid yang dikasihi Tuhan. Berbeda dengan Petrus. Petrus adalah murid yang ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. No, aku akan menyerahkan nyawaku untukmu Tuhan. Wow. Dia berusaha mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, kekuatan, jiwa, akal budinya. Aku akan mati buat engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan menyerahkan nyawamu. Tuhan bilang, kamu akan menyerahkan nyawamu untukku? Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Kamu nggak akan pernah sanggup mengasihi aku. Dan apa yang terjadi? Petrus gagal. Yohanes, orang yang selalu memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Sampai detik terakhir Yesus di atas kayu salib. Yohanes, dia ada di bawah kaki salib Yesus. Kenapa dia sanggup mengasihi Tuhan? Karena dia tahu betapa Tuhan mengasihi dia. Miliki kesadaran betapa Tuhan sayang kamu. Kamu punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Dan bukan hanya saudara punya kemampuan mengasihi Tuhan, tapi saudara juga punya kemampuan untuk mengatasi semua tantangan dalam hidup ini. Amin. Saudara masih ingat? Ada sebanyak 2 kali surga memberikan konfirmasi tentang Yesus. Langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kapan? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa, bersama Elia. Betul? Langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan terletak di daerah Laut Mati. Sebagaimana saudara saya ketahui, Laut Mati adalah daerah yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. 400 meter di bawah permukaan laut. Minus 400 meter. 400 meter di bawah permukaan laut. Di Sungai Yordan, Yesus dibaptis. Alkitab kembali mencatat, langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Selesai dibaptis, Yesus dituntun roh masuk ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Saya percaya waktu surga berkata, ini anak yang kukasihi, semua orang yang ada di Sungai Yordan mendengar suara itu. Dan saya percaya iblis juga mendengar suara itu. Tapi waktu
Iblis mencobai Yesus. Iblis hanya berkata, jika engkau anak Allah. Iblis tidak berani berkata, jika engkau anak yang dikasihi Allah. Dia nggak berani. Kenapa? Karena iblis tahu pencobaannya tidak akan pernah berhasil, pencobaannya tidak akan efektif. Kalau orang yang dicobai tahu dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Ketika saudara tahu saudara adalah orang yang paling dikasihi Tuhan, saudara punya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup ini. Untuk menghadapi semua pencobaan dalam hidup ini. Amin. Oh, tidak seharusnya saya melakukan ini. Karena saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Tuhan sayang saya. Amin. Jadi ingat baik-baik, di atas gunung yang tinggi, Bapaknya berkata, ini anak yang kukasihi. Di tempat yang paling rendah di seluruh permukaan bumi, Bapaknya berkata, inilah anak yang kukasihi. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Jangan hanya berkata kepada anak saudara, kamu anak yang paling papa sayang, hanya ketika anakmu ada di titik level yang paling tinggi dalam hidupnya. Ketika anakmu lagi bagus nilai ujiannya, ketika anakmu lagi nurut, nggak memberontak, saudara berkata, kamu emang anak yang paling papa sayang. Tapi justru ketika anakmu ada di titik level yang paling rendah dalam hidupnya, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia sedang kacau hidupnya, itulah saatnya saudara berkata, apapun yang terjadi sama kamu nak, kamu harus tahu, kamu anak yang paling papa sayang. Kalau saudara berkata demikian, maka perkataan saudara akan memberikan kekuatan kepada anakmu untuk bangkit dan menang dalam hidup ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik, bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kamu. Amin. Setelah Yesus bangkit, 2 minggu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang menangkap ikan semalam-malaman, tidak mendapat seekor pun. Dan di sini Yesus berperkara sama Petrus. Ingat, Petrus adalah orang yang mengandalkan kasihnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi engkau, aku mau menyerahkan nyawaku untuk engkau. Dan di sini Yesus berperkara sama Petrus. Yesus mau supaya Petrus diubahkan. Dia mengerti apa itu kasih. Dan Yesus bertanya kepada Petrus begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang menangkap ikan semalam-malaman tidak mendapat seekor pun. Dan Yesus berkata, lemparkan jalanmu ke sebelah kanan, kamu akan memperolehnya. Di sini sesungguhnya Yesus mengajar kepada murid secara praktis bagaimana caranya berjalan dalam hidup kebangkitan Yesus. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran saudara. Jadi lemparkan jalanmu ke sebelah kanan. Apapun profesimu, miliki kesadaran. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kamu akan memperolehnya. Kamu akan berhasil. Nah setelah itu, di peristiwa ini, sesungguhnya Yesus juga sedang mengajar bagaimana caranya berjalan dalam hidup kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka semua ini, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di sini dalam bahasa aslinya adalah agapao. Agapao. Apa itu? Kasih agape. Agape love. Betul? Paulus, apakah engkau agapao saya? Apakah engkau mengasihi saya dengan kasih yang tanpa bersyarat? Kasih agape adalah kasih yang hanya dimiliki Bapa di surga. Kasih tanpa bersyarat, sampai mau menyerahkan nyawanya. Saya percaya saudara juga punya kasih agape. Kenapa? Karena roh yang sama, roh Allah ada di dalammu. Amin. Apakah engkau mengasihi aku? Tanpa bersyarat, Petrus, apapun keadaannya. Sampai kamu mau menyerahkan nyawanya. Apa jawab Petrus? Di sini Petrus, dia merendahkan dirinya. Dia tidak lagi boasting dirinya. Dia tidak lagi bermegah. Waktu Tuhan bilang, aku akan diserahkan. Tidak boleh seorang pun menyerahkan. Aku menyerahkan nyawa Tuhan. Tapi waktu Tuhan bertanya sekarang, apakah engkau mengasihi aku? Sampai menyerahkan nyawamu Petrus. Di sini dia merendahkan dirinya. Dia sudah tahu apa itu kasih. Dan dia berkata begini,
Benar Tuhan. Benar Tuhan. Engkau tahu. Engkau kan tahu Tuhan semuanya yang udah terjadi sama saya. Bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara sama-sama kata mengasihi. Saudara nggak pernah tahu bedanya. Tapi dalam bahasa aslinya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi di sini terjemahannya adalah phileo. Tuhan, engkau kan tahu Tuhan. Engkau tahu semua yang terjadi. Aku gagal mengasihi engkau sampai aku mau menyerahkan nyawaku. Aku gak berhasil Tuhan. Aku menyangkal engkau. Karena aku takut. Aku betul Tuhan, engkau tahu kan segala sesuatunya. Aku hanya mengasihi engkau. Aku hanya phileo. Apa itu phileo? To like. Suka, senang. Tuhan, aku menyadari sekarang, ternyata aku tidak mengasihimu dengan kasih agape. Aku hanya suka, aku hanya senang sama engkau Tuhan. Aku hanya ngefans sama engkau. Dia merendahkan dirinya, dia tidak lagi boasting dirinya. Dia belajar di sini. Tuhan mau saudara juga belajar hari ini. Amin. Nah, perhatikan baik. Ketika Paulus menyadari, aku hanya mengasihi engkau dengan phileo. Dan ternyata Tuhan mengasihi dia dengan agape. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Petrus, gembalakanlah domba-domba. Di sini Petrus kaget. Dia baru mengerti apa itu kasih. Sekalipun saya hanya mengasihi Tuhan dengan phileo, tetapi Tuhan tetap memberikan privilege sama saya. Kepercayaan yang Tuhan nggak berikan kepada siapapun. Gembalakan domba-domba. Di sini dia baru mengerti. Bukan tentang kasih saya kepada Tuhan. Tapi ini berbicara tentang kasih Tuhan kepada saya. Bukan kamu yang mengasihi. Tuhan yang mengasihi kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Balik lagi ke ayat yang tadi. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus mau saudara menyadari. Aku mengasihi kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku. Tapi aku yang mengasihi kamu. Amin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kamu. Bagaimana caranya Allah mengasihi saudara? Memberikan anaknya sebagai pendamaian. Pendamaian. Bagaimana caranya Allah mendamaikan semua dosamu? Dia berikan anaknya. Dia serahkan anaknya karena pelanggaran kita. Dia bangkitkan anaknya sebagai pembenaran kita. Jadi nggak bisa dipisahkan. Pendamaian berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Amin. Kematiannya mendamaikan semua dosamu. Kebangkitannya membuktikan bahwa pendamaian yang anak melakukan diterima. Itu sebabnya dia dibangkitkan. Kalau saudara kembali lagi kepada perjanjian lama. Seorang imam besar setahun sekali dia mengadakan pendamaian. Atonement Day, Yom Kippur. Dia membawa darah anak domba yang berbicara tentang kematian Yesus. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memercikkan darah. Mendamaikan. Kalau pendamaiannya tidak diterima, imam besar tidak pernah keluar dari bait Allah. Dia mati di dalam. Artinya apa? Pendamaiannya tidak diterima. Kalau pendamaian nggak diterima, saya mau saudara mengerti. Sepanjang tahun bangsa Israel hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada berkat, tidak ada panen, tidak ada penuaian. Musuh datang, menghancurkan mereka. Tapi kabar baik, ketika pendamaiannya diterima. Apa buktinya pendamaian diterima? Imam besar dia harus keluar dari bait Allah. Waktu imam besar keluar dari bait Allah, seluruh bangsa bersorak. Karena mereka tahu pendamaiannya diterima. Sepanjang tahun, mereka hidup dalam berkat Tuhan. Mereka melihat penuaian yang besar. Mereka melihat musuh-musuh mereka dikalahkan. Itu sebabnya, Yesus bukan hanya mati mendamaikan dosamu. Tapi dia harus dibangkitkan. Dia harus keluar untuk membuktikan pendamaiannya diterima. Kamu bukan lagi orang berdosa, kamu adalah orang yang dibenarkan. Waktu saudara menjadi orang yang dibenarkan, Yesus bangkit. Saya mau kasih tahu sama semua berkat Abraham menjadi milikmu. Amin. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Cara yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Bukan kita yang mengasihi Allah.
cara yang terbaik untuk berjalan, satu hal praktis untuk berjalan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan adalah dengan memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi kamu. Amin. Ini cara praktis yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah belajar cara praktis yang pertama apa? Miliki kesadaran saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Hari ini kita belajar satu hal yang praktis lagi. Yang Tuhan ajarkan kepada Petrus. Apa kamu mengasihi aku, Petrus? Dengan kasih agape? Petrus tahu. Enggak, Tuhan. Aku hanya suka sama kamu. Tapi sekalipun demikian, Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. Di sini Tuhan mau ngajar Petrus, bukan tentang kasihmu kepada aku. Apapun kasihmu kepada aku tetap mengasihi kamu. Amin. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi saudara. Apapun kasihmu sama Tuhan hari ini, dia tetap mengasihimu. Jadi miliki kesadaran betapa saudara adalah orang yang disayang Tuhan, maka semua berkat Abraham akan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Kalimat ini kelihatannya simple dan selalu saya ulang-ulang setiap minggu. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dua kalimat ini selalu ada setiap hari dalam hidup saya. Selalu ada dalam setiap doa saya. Tuhan, aku bersyukur sepanjang hari ini, apapun tantangan yang saya hadapi, saya gak pernah takut Tuhan. Karena saya tahu, Tuhan sayang saya. Amin. Apapun yang saya hadapi Tuhan, sepanjang hari ini, saya tahu Tuhan, saya gak pernah takut. Karena saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini dua kalimat yang selalu ada setiap hari dalam mulut saya. Saudara boleh praktekkan. Amin. Waktu saya bangun gereja anak, satu saya mau tanya sama saudara. Pernah nggak saya minta sama saudara? Pernah nggak? No. Setiap tagihan yang masuk, saya berdoa. Saya cuma bilang gini, tenang, Tuhan sayang saya. Tuhan sayang Bethesda. Tuhan sayang Kerisket. Amin. Itu sebabnya saya bilang sama saudara, waktu pertama kali mau jadi, waktu kamu naik, apa yang kamu lihat? Gereja anak, bukan. Kamu melihat Tuhan sayang gereja ini. Amin. Jadi miliki kesadaran selalu. Apapun tantangan yang kamu hadapi, apapun permasalahan yang kamu hadapi, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga. Kalau saudara peduli, kalau saudara khawatir sama anakmu, yang lagi sekolah di luar negeri, atau saudara khawatir sama anakmu, pergaulannya gak baik, saudara bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan, Tuhan sayang anak saya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut anak saya dari tanganmu, dari tangan Bapa. Tuhan, saya punya damai sejahtera yang pasti. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sayang saya, Tuhan sayang anak saya. Amin. Pekerjaan saudara, bisnis saudara dalam situasi seperti ini, saudara gak perlu takut. Kenapa? Miliki kesadaran. Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sayang saya. Amin. Waktu saudara berkata demikian, saudara mau tahu? Semua janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham akan dinyatakan dalam hidup. Saudara menerimanya tanpa bersusah payah. Kebanyakan orang menerimanya dengan susah payah. Justru saya melihat dengan susah payah, justru mereka tidak menerimanya. Karena mereka berjalan dengan kekuatan mereka, berusaha mendapatkan dengan hukum Taurat. Jelas janji ini tidak diberikan karena hukum Taurat. Janji ini diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Janji ini diberikan kepada orang yang hidup dan berjalan di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Miliki kesadaran, hidup dan berjalanlah dalam kematian dan hidup kebangkitan Tuhan. Yang pertama, miliki kesadaran, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Miliki kesadaran, yang kedua, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Praktekkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya dipraktekkan secara global, tapi make it personal. Buat kasih Tuhan menjadi personal. Sebagaimana Yohanes berkata, saya murid yang paling dikasihi Tuhan.
Saya juga mau berkata, saya pendeta yang paling disayang Tuhan. Saya juga mau berkata, gereja Bethesda, gereja yang paling disayang sama Tuhan. Dan saya juga mau berkata, jemaat Bethesda adalah jemaat yang paling disayang Tuhan. Make it personal. Amin. Tuhan senang, Tuhan senang. Tuhan senang karena Tuhan tahu, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Buat ini menjadi personal. Dan saya percaya semua berkat Abraham akan dinyatakan dalam. Ketika kamu bersandar sama kasih Tuhan, maka semua berkat Abraham akan dinyatakan dalam hidupmu. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang disayang Tuhan. Saya orang yang disayang sama Tuhan. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami tahu Tuhan, bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau yang begitu mengasihi kami. Hari ini kami belajar, seperti Petrus belajar. Apapun kasih kami kepada Engkau, Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih agape, tanpa bersyarat. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Itu sebabnya hari ini kami mau memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi kami. Kami berjalan dalam kebangkitan, kematian Engkau Tuhan. Kami memiliki hidup kebangkitan. Kami percaya semua berkat-berkat yang Engkau janjikan kepada Abraham akan digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Memiliki dunia, termasuk di dalamnya mereka harus sehat, mereka harus disembuhkan, mereka harus diproteksi, mereka harus berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kami berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu ini hari yang sakit Tuhan, janji-Mu Engkau mau mereka menguasai dunia, mereka harus disembuhkan hari ini. Sebagaimana Engkau berkata, bukankah perempuan ini keturunan Abraham? Bukankah dia harus disembuhkan? Karena janji-Mu Tuhan, memiliki dunia harus sehat, memiliki dunia harus diberkati, memiliki dunia harus diproteksi, memiliki dunia harus berhasil. Kami berdoa Tuhan, apapun keadaan anak-anak-Mu hari ini, Engkau tahu Tuhan satu persatu, mereka keturunan Abraham. Kalau ada yang sakit, bukankah mereka harus disembuhkan hari ini? Kalau ada yang mengalami kegagalan, bukankah mereka harus berhasil? Kami percaya Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang takut bahaya, bukankah mereka harus diproteksi? Biarlah hari ini Tuhan, semua janji-janji-Mu yang Engkau berikan kepada Abraham, hari ini Tuhan, dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.